Di suatu kerajaan di pagi hari, Ratu Betawi sedang merenung di singgasaranya ditemani oleh Dayang Rini yang kebingungan karena sedari tadi sang ratu tidak berbicara apapun. Sang ratu tetap diam, tatapannya kosong. Lalu, tiba-tiba ia bangun dari tempat duduknya dan membuat Dayang Rini terkejut. Ayo. Rini, panggil anak-anak ayah sekarang cepetan. Ada apa yang mulia Ratu? Rini, anak-anak ayah tuh udah pada gede-gede, tapi belum pada nikah. Kalau buat saya gimana? Buat lu mah nunggu ayam jantan bertelur aja. Udah deh, cepetan, suruh kumpul di sini sekarang. Baik yang mulia Ratu. Balairung dihias megah khas kerajaan Betawi. Ratu Betawi duduk di singgasara sambil ngemil. Putri Ayu, Putri Lestari, dan Putri Sekar duduk manis di kursi ditemani Dayang Sari dan Dayang Rini yang berdiri di belakang mereka. Dengerin nih ya anak-anak, emak ngumpulin kalian di sini supaya Kak Ayu tuh nyari jodoh. Masa emak udah ubanan kayak gini, anak sulung emak belum nikah juga? Ayu mah ikut aja mak. Yang penting Ayu mau jodoh yang tulus. Gak ngeliat dari hartanya aja. Alah, Kayu, zaman sekarang mah banyak laki ngecap doang. Jangan sampai ketipu sama muka gantengnya. Dulu juga pangeran Jambu Air ngakunya pangeran. Pas dicek, dianya ngojek. Bener tuh kak, tapi gue pengen banget lihat pangeran yang cakep-cakep gitu yang kayak di dongeng-dongeng, tahu nggak? Yalah Sekar, jangan main-main soal jodoh. Tapi emak kepikiran nih ya, gimana kalau kita bikin sayembara buat Kak Ayu? Ya bagus Ratu, Ane siap buat jalani sayembara ini sampai ke luar negeri. Sayembara. Itu berarti pada gelut dong ya, kayak cerita pendekar. Wah seru banget tuh ya, pada gelut pakai pedang gitu. Ada Rini, sayembara tuh bukan kayak gitu. Sayembara tuh buat lihat yang cocok jadi pasangan Putri Ayu. Udah deh Rini, Sari, langsung aja diumumin tuh sayembaranya ke seluruh negeri. Emak mau lihat nih siapa kira-kira pangeran yang berani ngelamar Putri Ayu. Dayang Sari mengangguk sambil narik Dayang Rini yang masih mikirin soal gelut. Mereka keluar untuk persiapan. Beberapa hari kemudian di balairung istana, para putri lagi duduk sambil ngobrol santai. Tiba-tiba, terdengar tabuhan gendang dan bunyi seruling. Seorang pria masuk dengan gaya berlebihan. Dia pakai baju pangeran yang terlalu mencolok. Ada kalung emas besar dan cincin di tiap jarinya. Assalamualaikum wahai Ratu Betawi yang Malik dan Agung. Saya Pangeran Tampan dari negeri Angin Ribut, datang jauh-jauh untuk melamar Putri Ayu. Waalaikumsalam, cakep bener nih pangeran. Dari mana tadi? Dari negeri angin. Kami sangat kaya raya, penuh emas dan permata. Saya datang untuk mengikuti sayembara dan melamar Putri Ayu. Makasih pangeran. Tapi kenapa pangeran mau jadi pasangan saya? Karena gue curiga sama nih orang, gayanya lebay banget, ngomongnya udah kayak tukang kerak jalan pasar. Iya tuh kak, lihat aja tuh pecinya miring sebelah. Emak akan memberikan kesempatan, tapi kamu harus membuktikan keseriusanmu. Oh, tentu Ratu. Saya siap buktikan apapun untuk mendapatkan Putri Ayu. Pangeran Gadungan tersenyum penuh percaya diri. Tapi di balik itu, dia sudah merencanakan rencana buat mencuri harta kerajaan. Di taman istana, Putri Lestari dan Dayang Sari ngobrol sambil minum air kelapa. Sari, gue gak yakin udah sama tuh cowok. Gayanya sok kaya, tapi cincin yang dipakai ada karatnya. Bener tuh Putri, gimana ya kalau kita bongkar aja kedoknya? Kita intip aja yuk nanti malam gerak-geriknya. Gue yakin dia pasti buat masalah. Boleh. Malam harinya, Putri Lestari dan Dayang Sari ngintip Pangeran Gadungan yang lagi ngobrol di pojokan istana sama seorang pria mencurigakan. Dia beneran mau nyolong. Udah jangan ribut, besok pagi kita bongkar busuknya pangeran. Emak pasti bakalan ngamuk. Keesokan harinya di balairung, Putri Lestari dan Dayang Sari menghadap kepada Ratu Betawi. Ayah lihat si pangeran mau maling harta kerajaan. Apa
Emang bener? Beneran mak, Ayah lihat sendiri kemarin. Oke, kalau kayak gitu, emak bakal buat ujian buat si pangeran besok. Kalau dia gagal, emak bakal usir dia dari sini. Selamat datang hadirin semuanya. Kali ini kita akan uji calon pangeran. Silahkan pangeran, tunjukkan kehebatanmu. Dimulai dengan tari sirih kuning. Saksikanlah. Ia mulai menari dengan gerakan yang dramatis, namun terlihat berlebihan dan tak selaras. Gerakannya aneh, tapi pangeran tetap berusaha menunjukkan kesombongannya. Suasana hening. Pangeran Gadungan tampak ragu. Lalu, ia menjawab dengan gugup. Jawabannya ayam. Tawa kecil terdengar dari para tamu. Putri Sekar menimpali dengan candaan. Emangnya ayam bisa jalan 3 kaki? Lihat dah, ayam aja kalau lari cuma pipit-pipit doang. Waduh, kamu nggak bisa menjawab pertanyaan ya pangeran? Emak kecewa banget. Para putri tertawa, sementara itu Dayang Rini berbisik ke Dayang Sari. Kok pangeran ini sok pintar banget ya, padahal kelihatannya konyol banget. Sabar ini, kita tunggu kejadian berikutnya. Udah Ayah bilang mak, dia itu pangeran gadungan yang mau maling harta kerajaan. Kamu gagal dalam ujian ya pangeran? Apa benar kamu pangeran gadungan? Itu Ratu, saya cuma mau mindahin hartanya ke tempat yang lebih aman aja. Lah basi, nih gue sama Dayang Sari ngeliat lu kerjasama sama orang lain buat maling harta kan. Dasar pangeran gadungan. Iya, mana ada pangeran pakai cincin karatan. Penjaga langsung menangkap Pangeran Gadungan yang masih coba ngeles. Akhirnya, dia dibawa pergi. Ratu Betawi, para putri dan dayang berkumpul di Barairung. Anak-anak, emak bersyukur banget nih. Kalau bukan karena Lestari sama Sari, pasti kita udah ketipu tuh sama si pangeran gadungan. Iya, makasih ya Lestari. Berkat kamu, kita belajar untuk lebih hati-hati. Mak, kalau nanti ada pangeran lagi, dites makan kerak telur aja. Kalau kagak habis, berarti dia bukan Betawi asli. Semuanya ketawa. Istana kembali damai dan sayembara dilanjutkan dengan lebih hati-hati.